Saudara, pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul dari 3 pasangan lain di Pilkada Jawa Barat berdasarkan hasil survei elektabilitas Poltreking Indonesia. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan menempati posisi teratas berdasarkan survei elektabilitas Pilkada Jabar yang dirilis oleh Poltreking Indonesia. Deddy Erwan yang merupakan pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 4 ini unggul dari pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibie di posisi kedua. Sementara 2 pasangan lain yakni JJ Wiradinata, Ronald Surapraja dan juga Acep Dadang Ruhiat, Gitalis Dwi Natarina. Selain faktor popularitas Deddy Mulyadi, keunggulan pasangan Deddy Erwan juga karena adanya limpahan suara dari pendukung Ridwan Kamil yang akhirnya maju di Pilkada Jakarta. Cawagupnya yang justru tinggi. Satu, faktor Deddy Mulyadi tentu memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi, tadi popularitas tertinggi karena paling siap bertarung di Jawa Barat. Yang kedua, basis Ridwan Kamil itu terkonsolidasi, mendukung bermigrasi ke Deddy Mulyadi. Itu disebabkan mereka berasal dari koalisi yang sama, yaitu Koalisi Indonesia Maju, dan itu tergambarkan simetrisnya dukungan, pergeseran dukungan, kecenderungan pemilih Ridwan Kamil bergeser ke Deddy Mulyadi. Hasil survei Poltreking yang dilakukan 8-14 September 2024 menempatkan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan di posisi teratas dengan raihan 65,9% suara responden. Disusul pasangan Ahmad Syaihu Ilham Habibie di angka 11,8%. Lalu ada pasangan Acep Dadang Ruhiat, Gitalis Dwi Natarina 5,2% di posisi ketiga. Di posisi keempat ada pasangan JJ Wiradinata, Ronald Surapraja 2,9%. Dan kemudian indikator politik juga sebelumnya merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon pada Pilgub Jawa Barat untuk periode 2-8 September 2024. Hasilnya pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan meraih elektabilitas paling tinggi dengan raihan 77,81%. Kemudian disusul posisi kedua Ahmad Syaihu Ilham Habibie 10,98%. Dan ada pasangan Acep Dadang Ruhiat, Gitalis Dwi Natarina dan juga JJ Wiradinata, Ronald Surapraja yang berimbang di angka 2,24%. Kemudian seperti apa peta politik pemilihan gubernur di Jawa Barat? Lebih lengkap kita bahas di Rumah Pilkada hari ini bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Ada Prof. Muradi. Prof, halo, selamat sore. Sepertinya belum dibuka nih mic-nya nih. Oke. Prof. Muradi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam, Prof. Ini dari 2 survei yang berbeda dari indikator yang paling terbaru dari Poltreking yang terbaru. Ini ada keduanya sebelum penetapan calon nih. Surveinya dilakukan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini unggul dibandingkan 3 paslon lainnya. Benarkah sebegitu besar pengaruh dari Deddy Mulyadi di Jawa Barat atau ada andil sebenarnya dari Erwan Setiawan? Jadi kalau merujuk pada 2 survei terakhir memang kelihatan agak ada decline 9% ya dari indikator Indonesia ke Poltreking. Jadi memang publik juga menangkap ada menimbang-nimbang mana calon yang paling pas. Tapi kalau melihat dari pola politik di Jabar kan mereka selalu memilihnya pada last minute ya. Jadi ketika pasca masa tenang dan ketika menjelang pencoblosan. Artinya apa? Saya kira semuanya masih mungkin, apalagi misalnya dalam 2 bulan ke depan banyak bisa jadi kejadian-kejadian yang memang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau memang hari ini pilkadanya, maka Kang Deddy bakal punya potensi menang dalam satu tarikan napas lah ya, kata seperti itu ya. Jadi memang akan menang besar di atas 50%. Tapi kalau kemudian dalam 2 bulan ini akan terjadi banyak isu yang saya kira perlu juga kemudian diantisipasi. Isu yang pertama misalnya soal tagline ya. Tagline dari Kang Deddy itu kan sama dengan tagline waktu beliau ada di Purwakarta. Purwakarta istimewa, kemudian sekarang Jabar istimewa. Sementara ada hal yang kebaruannya memang sebenarnya tidak terlalu jauh karena ada 3 hal yang saya kira perlu diperhitungkan. Pertama soal perluasan Jakarta ya, yang akan melibatkan Cianjur dan sebagainya. Kedua juga soal akses infrastruktur yang Priangan Timur, terutama juga menjawab isu itu belum menjawab dengan dari 4-4-nya. Yang ketiga, ini berkaitan soal bagaimana kemudian hubungan antara Jabar dengan pemerintah pusat. Tiga ini ada dalam skema visi misi, tapi tidak terlalu eksplisit.
Itu yang saya kira perlu kemudian diperlihatkan. Nah, kalau kemudian apakah Kang Erwan punya potensi menambah suara? Tentu saja ada, hanya memang ada Nggak wilayah signifikan. sebenarnya betul. Ada wilayah yang saya kira tidak bisa kita lihat secara detail ya, misalnya soal Kang Erwan itu kan ayahnya itu kan dedengkotnya Persib ya. Ini juga bisa ngambil suara lumayan, hampir sekitar 900.000 sampai 1 juta suara. Kalau memungkinkan itu dilakukan ya, ada picking dan sebagainya. Tapi apakah bola dengan politik itu sama, itu yang perlu didiskusi lebih lanjut. Karena ini juga menyangkut soal kenyamanan para bobotoh ya, terutama karena memang ini juga mereka masing-masing punya afiliasi politik sendiri, termasuk di dalamnya misalnya para petinggi itu sendiri gitu, Mbak. Oke, ini juga jadi menarik ya kalau kita bandingkan elektabilitas dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya, terutama yang di detik-detik akhir atau last minute baru mendaftarkan ke KPU. Nah, kalau kita lihat di sini dari hasil poll tracking, Deddy Mulyadi elektabilitasnya calon gubernur adalah 65,4%, ya kan? Saihu 11,4%. Ya. Acep Adang Ruhyat 4,3%, sementara Jaja Wiradinata ini 2,9%, ya. Ini juga ada di layar televisi. Nah, kalau kita bandingkan dengan calon wakil gubernurnya, elektabilitasnya ini sebenarnya ada beberapa calon wakil gubernur yang jauh lebih tinggi elektabilitasnya begitu dibandingkan calon gubernurnya. Erwan Setiawan ini 20%, kemudian Ilham Habibie 16%, Gita KDI 7,9%, sementara Ronald Surapraja 7,2%. Nah, kalau Ilham Habibie, Syaihunya sendiri kan 11,4%, sementara elektabilitas seorang Ilham Habibie calon wakil gubernurnya 16,6%. Ini ada tiga calon wakil gubernur yang elektabilitasnya jauh di atas wakil gubernurnya. Ya normal sih, kalau saya kira memang dari politik hari ini kan, kalau Kang Deddy kan udah hampir 3 tahun ya, mulai YouTube, kemudian mulai banyak belusukan dan sebagainya. Jadi kalaupun orang kemudian mengenal beliau, misalnya kasus Vina terakhir sampai hari ini, bahkan beliau masih mengawal kan. Artinya memang kalau kemudian suaranya jauh lebih tinggi dibanding calon wakil gubernur, saya kira oke. Tapi kalau untuk Saihu dan juga Ilham? Iya, Kang Erwan sama Ilham ini kan unik. Kenapa? Karena Kang Erwan itu kan, ya tadi saya bilang, betapapun mungkin orang akan memisahkan Persib dengan beliau ya, tapi orang secara politik dia akan terpengaruh, terutama andil bapaknya dalam membesarkan Persib. Itu poin pertama. Yang kedua, Ilham itu kan secara prinsipil di bawah bayang-bayang almarhum ayahnya juga. Tapi Ilham itu punya kecenderungan kemudian diterima secara politik di Jawa Barat. Kenapa? Karena karakter yang lebih intelektual dan cendekiawan yang mungkin membuat pada akhirnya bisa diterima secara terbuka. Nah, kalau kemudian wakil dari Kiai Cep Adang misalnya, itu juga kemudian punya kecenderungan yang memang pada akhirnya memberikan stimulasi. Tapi sekali lagi Mbak, kalau kita lihat survei bandingkan antara indikator Indonesia dengan poltreking, itu ada suara 9% yang kemudian tersebar di yang turun ya, dari Kang Deddy dari 76% ke 65%. Bayangin coba, itu ada 2 suara yang agak berbeda. Makanya saya kira dalam waktu 2 minggu ke depan, suara itu akan turun juga ke calon yang lain. Kenapa? Karena seiringan dengan misalnya teman-teman calon-calon tadi melakukan kampanye dan menuju ke wilayah-wilayah tadi. Betul. Jadi memang pada akhirnya saya prediksi kalau tidak dijaga betul, maka suara Kang Deddy akan longsor pelan-pelan itu. Akan turun pelan-pelan, kemudian tersebar ke 3 suara. Terutama misalnya yang jadi calon kuda hitam yang saya kira adalah Mas Saihu dengan Ilham Habibie. Ini jadi menarik juga ya kalau kita lihat survei elektabilitas berdasarkan partai politik yang dirilis oleh Poltreking. Ini yang menarik adalah dari PKS sendiri. PKS ini kan mengusungnya Saihu dan juga Ilham Habibie. Ini angkanya juga memang cukup tinggi, 53,6%. Tapi yang menarik adalah untuk PDI Perjuangan itu suaranya malah beralih untuk Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Termasuk juga Partai Nasdem yang harusnya mendukung Saihu dan juga Ilham Habibie. Ini justru memilih pasangan lagi Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Apa yang terjadi? Kalau begitu Jabar, besarkah faktor figur dari Deddy Mulyadi? Pertama figur, yang kedua karakter pemilih Jabar memang agak unik, Mbak. Misalnya begitu, mereka kerap kali misalnya
menyembunyikan pilihan Di survei-survei sebelum hari H ya. Betul. Oke. Karena memang mereka akan menunggu misalnya kampanye, kemudian menunggu juga misalnya apa yang ditawarkan, dan menunggu ada misalnya kemungkinan misalnya ada tawaran yang jauh lebih konkret. Nah, ini saya kira orang akan melihat bahwa kalau secara literal politik hari ini ya memang calon itu yang menang ada Kang Deddy, tapi dalam 2 bulan ke depan ini saya kira kita perlu betul mencermati betul sebaran suara dari posisi Kang Deddy ke calon lain, terutama misalnya sekali lagi saya agak mencolok kuda hitam itu adalah di posisi Ahmad Saiku dengan Saiku. Nah, jadi memang pada posisi ini yang saya kira perlu diperhatikan. Terutama misalnya saya data ada 3 isu loh, Mbak. Yang pertama isu soal agama yang memang juga menjadi bagian isu penting di Jawa Barat. Yang kedua yang penting juga lihat adalah bagaimana kemudian daya terima publik dan kemudian terutama misalnya teman-teman PNS ya di Jawa Barat. Itu juga menjadi salah satu. Kenapa? Karena salah satu titik kemenangan dulu Ahmad Heriawan di 2013 misalnya itu adalah dia mampu memobilisasi guru dan PNS yang memang pada akhirnya kemudian memilih yang bersangkutan. Dan yang ketiga, saya kira sekali lagi betul bahwa posisi daya tawar Jawa Barat itu harus lebih tinggi dibanding ketika di era zaman Kang Emil. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, publik Jawa Barat akan kemudian memilih calon yang kemudian pada akhirnya seadanya. Ini yang saya kira perlu diperhatikan betul. Oke, kita lihat juga kalau pemilih berdasarkan hasil Pilpres kemarin, ini pemilih Anies Baswedan justru 51,5% ini memilih Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Sementara pemilih Ganjar Pranowo juga 53,8% memilih Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Kang. Split tiketing. Ya, faktor figur lagi sekali lagi saya bilang. Jadi kalau sekarang hari ini misalnya kalau mau jujur saja ya Kang Deddy sudah jauh lebih lama 2 tahun 3 tahun terakhir keliling Jawa Barat tambah isu kasus Bina kemarin misalnya yang booming nasional. Yang kedua 3 calon yang lain kan tidak muncul, bahkan tiga-tiganya nggak pernah muncul sebagai figur yang diperhitungkan. Hasil survei sebelum penentuan pasangan itu kan hampir nggak ada 3 nama tersebut. Bahkan misalnya Mas Saiku bahkan ingin di Jakarta pada akhirnya. Artinya apa? Sebenarnya posisi ini menjadi satu tantangan serius buat warga Jawa Barat. Apakah dengan visi misi yang tadi disampaikan keempat-empatnya itu memiliki stimulasi untuk mengembangkan Jawa Barat sebagai daya tarik nasional ya. Karena begini, salah satu yang kemudian problem selama 10 tahun misalnya eranya Pak Jokowi itu adalah masalah infrastruktur di Periangan Timur ya, di Jawa Barat Selatan yang sampai hari ini mungkin juga tidak terlalu menjadi concern karena mungkin juga waktu selama 2 periode misalnya Pak Jokowi kalah di Jawa Barat. Nah kalau misalnya kemarin Pak Prabowo menang, kemudian juga misalnya ada perubahan ya, ada peta perubahan Anda lihat ya, peta persebaran suaranya akan berubah. Persis, maka kemudian saya kira ada stimulasi juga untuk mendorong proses pembangunan infrastruktur yang dibangun di Jawa Barat. Terutama misalnya sampai hari ini misalnya tol Periangan Timur ya dari Cilenyi ke Periangan Timur itu kan belum jadi. Sudah 10 tahun bahkan kemudian menjadi salah isu utama. Kenapa? Karena ini menjadi bagian penting supaya publik juga kemudian concern pada pilihan tersebut. Dan saya kira Kang Deddy kalau ingin mengambil suara di situ saya kira menarik. Pertama misalnya memastikan bahwa partainya kemudian presidennya yang juga kebetulan dari Gerindra itu bisa concern untuk membangun Jawa Barat. Begitu, Mbak. Oke, kalau kita lihat dari hasil survei poltreking kan ada juga swing voters ya yang belum menentukan pilihan begitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh ketiga paslon yang saat ini raihan suaranya dari hasil survei masih jauh di bawah pasangan Deddy dan juga Erwan. Apakah dengan waktu yang singkat untuk kampanye bisa mengejar elektabilitas dari pasangan Deddy Erwan? Ya, memungkinkan, tapi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memang nggak mungkin kalau hanya figur saja. Artinya tetap butuh mesin partai yang bekerja. Yang kedua adalah korelasi antara calon gubernur dengan calon wakil gubernur calon gubernur dengan calon bupati dan wali kota. Ini bisa kemudian memudahkan masing-masing bisa melakukan proses politik yang bisa saling memenangkan. Nah, yang ketiga, ini juga mungkin juga penting buat dilakukan adalah mengefektifkan jejaring Gen Z ya dan juga kemudian jejaring sosial media. Dari 3 ini saya kira akan paling tidak kalau di Jabar itu melek medianya kan sekitar hampir 95%, artinya memungkinkan untuk kemudian mengambil sisa suara yang memang belum memutuskan memilih
dari 4 pasangan tersebut gitu. Oke. Salah satu strategi adalah bisa lewat program ya, karena 4 nama yang ada yang maju di pilkada, bertarung di pilkada Jawa Barat, nama-nama baru, tidak ada petahana, sudah ditinggalkan oleh Ridwan Kamil. Kira-kira program apa, program prioritas apa yang perlu disasar supaya bisa menggayat hati para pemilih, Prof? Yang utama sebenarnya di infrastruktur sekali lagi. Saya bilang dari awal infrastruktur apa? Karena integrasi antara Jabar Selatan dengan Jabar di tengah ya, Jabar Tengah dan kemudian Jakarta itu juga menjadi salah satu problem sendiri. Hari ini misalnya kita punya akses misalnya dari Jakarta ke Sukabumi, tapi dari Jakarta ke misalnya ke Ciamis ataupun ke Pangandaran masih butuh 8 jam. Artinya apa? Ini menjadi salah satu poin penting keluar masuk barang dan jasa. Kenapa? Karena titik kulminasi di situ. Yang kedua, saya kira juga menjadi penting untuk dilakukan adalah membangun karakteristik sumber daya manusia. Karena Jabar ini pelan-pelan juga akan dikurangi, banyak orang pindah pabrik dan segala macam. Itu yang saya kira tugas dari gubernur terpilih untuk memastikan, meyakinkan investor untuk tidak pindah, untuk tetap kemudian di Jabar dan menjadi stimulasi adanya pekerjaan baru ya. Lapangan kerja baru yang memang pada akhirnya membuat masyarakat Jabar setidaknya misalnya itu merata dalam konteks kesejahteraan seperti itu. Oke. Apakah termasuk juga wilayah Pantura Jawa Barat yang agak kurang dilirik lah oleh pemerintahan sebelumnya? Kalau kita ke Pantura, justru sekarang saya kira jalan di Pantura itu kan jadi sepi. Jadi kemudian tidak bisa memberikan aset baru. Saya kira ini menjadi menarik. Kenapa? Kalau memang Pantura itu mau digali lebih dalam, lebih luas, maka investasi untuk pengembangan Pantura jauh lebih besar. Katakanlah misalnya sekarang kalau kita menuju dari mulai Jakarta kemudian ke Bekasi, ke Karawang, sekarang sudah ke Subang ya. Saya kira pengembangan ini akan makin ke timur. Ada Subang, ada Indramayu dan sebagainya. Di Indramayu ada Balongan, ada Pertamina di situ. Kemudian Cirebon juga relatif ramai pelabuhannya kalau kita melihat dinamika perekonomian di sana. Tinggal bagaimana mengintegrasikan. Nah, tugas dari pemerintahan gubernur baru adalah bagaimana mengintegrasikan antara Pantura, kemudian Jabar Tengah, juga Jabar Selatan untuk bisa sama-sama menjadi mendapatkan keuntungan ataupun kesejahteraan dari pilihan gubernur yang akan datang. Sebaran pembangunannya merata begitu ya untuk semua wilayah di Jawa Barat. Baik, terima kasih sudah memberikan ulasan hari ini di Rumah Pilkada Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Sehat selalu, Prof.